tema tentunya tidak persis sama, tetapi karena tema Natal kita dan tema tahun depan kita adalah berjagalah dan berdoalah. Berjaga dan berdoa. Ayatnya masih tetap sama. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Kita lihat contoh, ini ucapan Tuhan Yesus, peringatan. Minggu lalu saya katakan peringatan dan perintah. Perintah dan peringatan. Berjagalah dan berdoalah. Alasannya adalah waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajak 3 murid, bantu aku dalam doa. Datang dekat tempat di mana aku bergumul, berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus balik lihat Tedung, tidur, nggak kuat. Balik lagi, tidur. Tuhan Yesus terakhir bilang, sudah tidur saja, aku mau berdoa terakhir 3 kali. Tapi Tuhan Yesus ingatkan ini, berjagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terjemahan lain katakan, supaya ketika kamu dicobai iblis, kamu tidak jatuh dalam dosa. Kamu tidak berdosa. Nah, ada kalanya kita sebenarnya tidak usah alami keadaan di mana kita alami satu keadaan yang menjadi pencobaan buat kita. Harusnya tidak usah. Kalau kita lakukan perintah Tuhan, berjaga dan berdoa. Ada banyak kali kita kecolongan karena kita tidak berjaga-jaga dan juga tidak berdoa. Atau ada kalanya kita berdoa tapi tidak berjaga-jaga. Jadi kita berdoa tidak ada visi, tidak ada arah, tidak ada sasaran. Cuma doa pagi-pagi bangun, Tuhan terima kasih sudah bangun dengan sehat. Dan tolong saya mau buka toko sepanjang hari ini, mau kerja sepanjang hari ini. Dan rencana saya ini, tolong sehatkan saya, sehatkan istri, sehatkan anak, sehatkan mertua, sehatkan segala macam. Habis itu, apalagi ya? Oh, tidak ada lagi. Amin. Itu doanya, doa tidak salah. Doa seperti itu. Tetapi kalau begitu-begitu terus, kita berdoa dalam ketiadaan visi. Tidak ada visi. Nah, itu kenapa berdoa kayak gitu? Tidak berjaga-jaga. Tidak peka menangkap situasi yang sedang terjadi atau situasi yang Tuhan taruh di hati untuk didoakan. Ada kalanya begini, saya sedang di meja belajar atau lagi nyetir atau apa, tiba-tiba terlintas ada seseorang atau satu keluarga, kemudian terlintas di pikiran saya, mereka ada dalam keadaan bahaya. Saya langsung dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan untuk mereka. Kiranya mereka tahu berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, beberapa waktu kemudian saya dengar berita, mereka hampir celaka. Di jam yang sama, di saat yang sama. Nah, kita kembangkan kepekaan seperti ini. Dan seperti contoh kemarin, tidak ada yang duga, tiba-tiba gunung Semeru meletus dan cukup banyak yang ada luka bakar. Saya lihat di orang-orang kirim, mungkin di grup-grup saudara juga ada kelihatan itu. Nah,
Kita harus berjaga-jaga. Kalau seizin Tuhan kita alami itu, kita sudah berjaga dan berdoa, ketika kita alami itu, kita kuat. Amin. Itu persoalannya. Tapi kalau tidak berjaga-jaga, kemudian tidak berdoa, nanti berdoa ketika kesukaran, ketika pencobaan, ketika kesulitan datang, kita baru berdoa, kita tidak kuat. Ada banyak kali orang jadi kecewa karena soal itu. Nah, katanya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut. Roh memang penurut, mudah untuk taat, mudah untuk lakukan kebenaran. Itu roh. Tetapi daging kita ini, kemanusiaan kita ini, akal kita, logika kita ini selalu maunya sendiri. Itu sebabnya banyak kali kita salah jalan, karena seperti Petrus, waktu Tuhan Yesus bilang begini, kalian semua akan tinggalkan aku, akan lari tinggalkan aku. Petrus bilang, tunggu dulu, siapa yang mau ganggu sampean guru, siapa yang mau ganggu guru, lewati mayat gua dulu. Petrus bukan omong kosong itu, dan bukan bohong. Dia memang sedang bersungguh-sungguh. Dak, saya tidak akan tinggalkan engkau. Kalau orang lain tinggalkan engkau, aku tidak. Baru di Taman Getsemani, tubuh lemah. Roh memang ingin menurut. Tuhan Yesus datang, Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga berdoa dengan aku 1 jam saja? Petrus mungkin kaget. Oh iya, bangun. Ya, doa lagi. Haleluya. Sudah tidur. Ketiduran. Lemah. Daging lemah. Ada banyak kali kita ingin taat. Bangun pagi bilang, Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, supaya aku tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Belum jam 10 pagi, sudah maki-maki orang. Baik di WA, di Facebook, sudah maki orang. Padahal baru doa tadi pagi jam 5. Berjagalah pada pintu bibirku, supaya aku tidak berdosa kepadamu dengan ucapan. Jam 10 sudah ucapan sekarung. Ucapan sia-sia yang dia ucapkan sudah 1 karung. 1 karung besar lagi. Itu daging lemah. Tubuh kita ini lemah, nyerah. Daging atau sikap manusiawi kita. Nah, bukan itu kita mau lihat, bahas pagi hari ini. Berjaga dan berdoa ini, yang pertama, berjaga dari keinginan sendiri. Berbahaya kita punya keinginan ini. Ada keinginan yang cocok dengan kehendak Tuhan, tetapi dalam kemanusiaan kita terlalu mudah dipengaruhi dengan sifat kedagingan kita. Sifat keadaan manusia yang sudah tercemar dengan dosa. Itu sebabnya seringkali keinginan sendiri itu tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Sering. Nah, kita harus berjaga-jaga dalam soal ini. Berjaga-jaga jangan sampai kita hidup menurut keinginan sendiri tiap-tiap hari. Kalau kita hidup menurut keinginan sendiri, kehendak sendiri tiap-tiap hari, ketika tiba-tiba Tuhan panggil kita pulang, maka kita tidak cocok untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, yang selamat, yang bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan di sorga, adalah orang yang melakukan, menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Nah, itu sebabnya kita berjaga soal keinginan diri sendiri ini. Ini ada contoh Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan sendiri yang seringkali jadi cobaan buat kita. Dicobai oleh keinginan sendiri. Itu yang membuat kita
melangkah di dalam dosa. Ini ayatnya, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, sama dengan kandungan, dibuahi. Keinginan itu telah dibuahi, artinya sudah bertindak. Keinginan masih di pikiran, masih di hati. Ketika dia dibuahi dengan tindakan, melahirkan dosa. Ketika menyerah kepada keinginan, keinginan itu berupa godaan. Waktu kita menyerah kepada keinginan, masih di pikiran, masih di hati, Tuhan Yesus bilang itu sudah bisa berdosa, sudah berdosa. Apalagi sudah dilakukan, sudah dipraktekkan, sudah dilakukan. Keinginan itu sudah dilakukan. Dikatakan keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dosa dibiarkan. Dosa dibiarkan. Tobat sebentar, bikin lagi, kemudian terus dibiarkan. Itu jadi matang. Itu melahirkan maut, melahirkan kebinasaan. Dan saya percaya Injil sejati yang wajib kita dengar, kita ingat, kita pegang, dan kita jalankan dalam hidup ini adalah ini. Soal sorga dan neraka. Bekerja itu biasa. Kerja keras untuk dapat penghasilan lebih banyak, itu wajar, itu natural, itu manusiawi. Tetapi kalau kita terfokus ke harta, ke pekerjaan, dan kita mengabaikan, hanya Tuhan yang tahu, kalau kita menomorduakan keselamatan dibanding dengan pekerjaan kita. Kita harus hati-hati soal ini. Karena dalam bekerja dan mencari nafkah, apalagi mencari untuk jadi lebih kaya lagi minggu depan, lebih kaya lagi, kita kejar itu dan mengabaikan keselamatan, mengabaikan aturan Tuhan, keinginan Tuhan, maka kita sedang melangkah di jalan yang salah. Sekali lagi, Tuhan tidak larang kita berjuang, bekerja dengan cara yang luar biasa, banting tulang luar biasa, kemudian kita jadi kaya. Tuhan tidak larang. Tetapi kalau fokus kita sudah ke pekerjaan, menomorduakan atau menomortigakan keselamatan, menomorduakan berjuang untuk hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita sedang ada di jalur yang salah. Tidak terasa. Itu persoalannya. Itu yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Selalu periksa diri. Dan selalu doanya begini. Selidikilah aku ya Allah. Selidikilah aku ya Allah. Kenallah apabila jalanku mulai serong. Harus berani begitu di hadapan Tuhan tiap-tiap hari. Karena setelah keinginan itu dibuahi, melahirkan dosa. Dan setelah dosa matang, melahirkan maut, kebinasaan kekal. Tuhan Yesus bilang, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Saudara, itu berita yang saya tidak mau abaikan sepanjang pelayanan yang Tuhan percayakan, sepanjang saya masih bernafas. Kalau soal ajar saudara untuk sukses berhasil di usaha dan di segala macam, itu saudara tanpa diajar pun, tetapi lakukan firman Tuhan yang utama soal keselamatan. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 1 soal keinginan ini, keinginan yang salah dalam beribadah ini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jaga, berjaga-jaga soal langkah.
Rupanya banyak kali langkah kita salah ketika kita datang ke rumah Allah, datang beribadah. Langkah salah itu langkah yang apa? Ayat pertama ini, Pengkhotbah 5 ayat 1 ini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, artinya mau pergi beribadah, menghampiri untuk mendengar. Jadi menghampiri Tuhan untuk pasang telinga, buka hati untuk dengar arahan Tuhan. Katanya itu lebih baik daripada persembahan yang banyak kita berikan. Kalau zaman dulu persembahan lembu, kambing, domba, mungkin gemuk-gemuk dan terbaik. Tuhan bilang, datang untuk mendengar. Sikap ibadah adalah, Tuhan, pagi hari ini lawati saya. Kiranya firman yang saya dengar, kiranya puji-pujian yang muncul dan kami nyanyikan, saya nyanyikan, kiranya itu satu cara Tuhan untuk berbicara kepada saya. Kiranya kita punya sikap begitu setiap kali kita mempersiapkan diri. Mungkin masih hari Sabtu, kita persiapkan diri, besok saya mau ibadah. Kiranya engkau lawati saya Tuhan, supaya saya bisa dengar apa maumu Tuhan. Baik melalui doa orang berdoa, ada siapa yang ditunjuk berdoa, maupun nyanyian yang kita nyanyikan entah di awal ibadah, di pertengahan, di akhir ibadah. Kiranya engkau pakai semua itu untuk berbicara kepada saya. Berbicara menyelidiki saya, mengungkapkan segala sesuatu dan mengarahkan hidup saya. Jadi Tuhan bisa mengarahkan kita ketika kita punya telinga hati yang dibuka untuk mendengar. Katanya itu lebih baik daripada korban. Mempersembahkan korban bakaran. Dan itu dilakukan oleh orang-orang bodoh. Katanya orang yang seperti itu adalah orang bodoh. Firman Tuhan bilang. Nah, kalimat terakhir dari ayat ini tidak enak banget. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Orang yang datang beribadah, kemudian asal duduk, tanpa berjuang untuk membina, mengikatkan hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, tanpa mereka sadar, mereka berbuat jahat. Jahat di penilaian Tuhan. Mungkin di penilaian pendeta, penilaian sesama jemaat. Mungkin, wih dia bagus sekali. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan nilai jahat, itu jahat. Tidak ada gunanya. Ibadah jadi sia-sia. Tuhan tolong kita supaya kita tidak memiliki keinginan yang salah. Kita selalu waspadai soal ini. Berjaga-jaga soal keinginan. Tidak meluas kita bahas, tetapi soal keinginan beribadah. Nah ini lihat. Matius 15 ayat 8 seringkali kita baca ayat ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Beribadahnya kepada Tuhan dalam nama Yesus lagi. Tuhan bilang percuma. Kenapa? Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Soal ayat 19 ini, katakan begini, percuma mereka menyembah aku. Mungkin kita tampil dengan pujian penyembahan yang luar biasa, semarak, dan mungkin musiknya mengiringi dengan cara luar biasa, sampai kita rasanya seperti hanyut. Tapi firman Tuhan katakan, percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturan Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan tentang
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Agak tidak terlalu mudah kita ngerti, tetapi di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Dan Tuhan bilang itu jahat tanpa mereka sadari. Kita hati-hati untuk bikin program gereja. Kita hati-hati untuk bikin macam-macam aturan di dalam gereja. Jangan sampai itu peraturan kita, keinginan kita, kita anggap itu perintah Tuhan. Dan tanpa kita sadari, dikatakan tadi, itu jahat. Berbuat jahat. Kita perlu waspadai, kita perlu berjaga-jaga soal keinginan diri sendiri. Keinginan manusiawi kita. Yakobus 1 ayat 26. Boleh baca sama-sama dengan saya. Yang bisa lihat ke layar depan sini. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang. Ulang. Saya lihat banyak yang ngelamun. Nggak lihat, nggak baca. Ulang. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, apa? Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Yang rugi siapa? Kita. Ini lucu. Biasanya penipu merugikan yang ditipu. Penipu datang ke saya, dia bilang saya kehilangan dompet, dan saya mau ke Semarang. Saya perlu 300, kasih 300. 2 hari lagi sudah kelihatan dia. Oh, Semarangnya itu di Jalan Semarang, di mana di sini. Menipu. Satu waktu saya bilang, saya sudah tahu kamu nipu. Tapi kalau kamu lakukan ini berarti memang kamu kekurangan. Nih. Dia bilang, ya enggak lah. Enggak usah jelaskan. Nanti tambah berdosa. Nah, itu penipu menipu saya. Saya sudah tahu saya mau ditipu. Tapi saya memberi. Berarti saya bukan tertipu. Nah, tapi kalau penipu menipu seseorang. Ada seorang penipu menipu seseorang. Seseorang ini yang rugi. Ini menipu diri sendiri. Sudah jadi penipu, rugi lagi dengan tertipu. Penipu tidak berkenan kepada Tuhan. Tertipu, rugi. Beribadah, lidahnya bagus. Beribadah, nyanyiannya bagus. Doanya bagus. Ucapan-ucapannya bagus. Termasuk pendeta. Bisa mengucapkan bagus di mimbar. Tapi rakus terhadap uang dan jabatan. Tapi kalau tampil, kata-katanya bagus. Bisa menghipnotis banyak orang. Telinga dikorek-korek. Jadi geli-geli, lucu, dan pokoknya bersemangat. Nggak ngantuk katanya. Nggak ngantuk, semangat. Semangat sambil diarahkan jalan menuju ke jalan lebar. Ini mengerikan. Saudara, kita berhati-hati. Jika seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidah, tidak mengekang jari untuk berkata-kata di Facebook atau di WA atau di apa saja. Tuhan bilang ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Dia menipu dirinya sendiri. Kalau orang seperti ini tiba-tiba meninggal, maka dia jauh dari keselamatan. Itu pasti. Pasti. Saudara, itu yang perlu kita berjaga-jaga. Amin. Jaga.
Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan cuma topeng, cuma di kulit. Tapi hidup kita yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mengerikan ini. Kita beribadah, kita memuji, kita menyembah, mungkin pendeta berkhotbah, tapi hidup sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Ikuti keinginan diri sendiri. Yang berikutnya, kita waspadai soal gangguan dari iblis. Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang, Paulus bilang, kalau iblis datang langsung seperti orang yang buas, kita sudah tahu itu. Tapi kalau dia datang seperti malaikat terang, lemah lembut, bicara banyak benar tetapi menyelipkan hal yang salah, kebenaran ditambah sedikit dan dikurangi sedikit, itu dusta, itu penyimpangan. Kita hati-hati ya. Saudara sekarang bebas buka YouTube, segala macam saudara bisa buka, khotbah dari segala macam saudara bisa buka. Tapi hati-hati, pegang ini. Ketika kebenaran ditambah sedikit dan di beberapa tempat dikurangi sedikit, itu penyimpangan. Tapi orang kalau bicara itu dia bilang, kok berani bilang saya menyimpang, sesat. Ditambah sedikit, dikurangi sedikit. Hati-hati, kebenaran tetap kebenaran. Ketika mulai ditambah dengan keinginan manusia, dikurangi dengan keinginan manusia, cuma Tuhan yang tahu apa tujuan saya menambah, apa tujuan saya mengurangi. Mungkin saya ingin mengurangi kebenaran supaya kolektor bertambah. Itu licik. Tuhan bilang ibadah jadi sia-sia, dan iblis suka seret manusia ke sana. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, jadi lawan kita iblis, bukan tetangga. Amin. Lawan kita iblis, bukan sesama saudara di dalam Tuhan. Amin. Bukan sesama pendeta. Karena gereja lain kita rasa itu lawan. Bukan. Firman Tuhan bilang, lawan kita iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Suara besar. Suara besar itu bisa bicara mengenai suara mayoritas. Banyak orang. Menyampaikan berita yang menakutkan. Suara besar. Saudara lihat kalau orang demo jumlah besar, mereka sebut teriak seperti suara mengaum yang menakutkan banyak orang. Firman Tuhan bilang, iblis berjalan keliling mengaum. Begitu orang-orang ketakutan, itu sasaran dia. Dia mengaum, menyebarkan ketakutan, ancaman, auman iblis, auman singa, itu ancaman. Nah, seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Biasanya orang sudah jadi lemah, mulai kecewa, dia keluar dari lingkaran kebersamaan. Orang kalau mulai kecewa, dia keluar. Nah, begitu dia keluar, itu yang singa mengaum, dia tunggu. Begitu orang ini keluar karena lemah, kecewa, itu dia jadi santapan, jadi sasaran untuk ditelan. Hati-hati. Iblis licik. Dan dia tidak pernah berubah jadi baik. Selalu dia hancurkan saudara,
Dia pakai segala macam cara. Mau tarik saudara dan saya dengan harta, mau tarik kita dengan jabatan, dengan popularitas, dengan apapun. Dia tawarkan seperti yang dia tawarkan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, berjaga-jaga. Jaga dari gangguan dan serangan dari iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Orang yang punya iman yang teguh adalah orang yang tiap hari dia bilang, Tuhan, saya tanpa Tuhan saya tidak kuat. Tapi bersama dengan Tuhan saya dapat hadapi semua. Di luar Tuhan saya tidak berdaya. Dan bersama dengan Tuhan saya mampu menghadapi semua. Termasuk menghadapi segala tipu muslihat dari iblis. Itu fungsinya doa. Ketika kita berdoa, kita dipersiapkan. Jadi dekat dengan Tuhan ketika kita berdoa. Dan kita juga melekat dengan Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan itu jadi bagian kita. Kita alami kekuatan yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Itu yang dapat melawan. Dan kita kuat menghadapi keadaan apapun. Jika pencobaan itu pun datang, kita kuat. Nah, Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia atau iblis akan lari daripadamu. Salah satu sikap kita tunduk kepada Allah yaitu kita berdoa. Berdoa memohon pertolongan Tuhan. Karena setan iblis tidak takut kita. Tetapi keterikatan kita dengan Tuhan oleh darah anak domba Allah, maka iblis itu tidak berani untuk ganggu kita. Dia mau ganggu sedikit, tetapi dia tidak menang. Ketika kita berdoa melekat dengan Tuhan, berjaga-jaga sambil mengetahui cara kerja dari iblis di sekitar kita. Itu yang membuat kita alami kemenangan. Orang yang tidak berjaga-jaga, tidak jamin dia menang. Tidak berjaga-jaga terhadap segala tipu muslihat dari iblis. Nah, ayat 8 dari Yakobus 4, mendekatlah kepada Allah, ini melalui doa, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Hanya dekat Allah kita tenang. Ketika dalam ketenangan, suara mengaum dari iblis, Corona, Omikron mengancam dunia. Cuaca yang berubah-ubah mengancam. Tetapi kita dikuatkan menghadapi semua itu. Mungkin kita tidak terhindar dari itu. Tetapi kita kuat dan tidak kecewa, tidak tawar hati menghadapi itu. Kegoncangan akan terjadi menimpa semua manusia. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu berjaga-jaga dan berdoa, dia kuat menghadapi keadaan apapun. Berjaga dan berdoa artinya selalu waspada, memperhatikan keadaan, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Tadi satu, berjaga dari keinginan sendiri, ibadah yang salah, cara ibadah yang salah. Yang kedua, berjaga dari gangguan iblis. Kita sudah lihat tadi, suara mengaum, suara besar, suara banyak orang berteriak, mengancam, menakutkan. Ketika kita takut, kita gelisah, dan kita kehilangan ketenangan untuk membuat keputusan. Ketika kita takut, seringkali kita bikin keputusan yang salah. Ngomong yang salah. Macam-macam jadi salah. Tapi orang yang dekat dengan Allah selalu berjaga-jaga, dan dia selalu berdoa, dekat dengan Allah, dia tenang hadapi keadaan apapun. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati
untuk